Shalom semuanya. Oke, silakan duduk. Sekali lagi shalom semuanya. Oke, belum semuanya. Shalom semuanya. Ya, jangan gara-gara hujan ya. Oke, kita harus semangat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sekalian dalam Tuhan, mari kita membuka beberapa ayat. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, ayat ini sudah kita hafal semua ayat ini ya. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini sangat luar biasa. Jadi ada orang mengatakan, para teolog mengatakan inti daripada Alkitab adalah ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ada orang yang mengatakan keselamatan yang luar biasa, eksklusif, ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk seluruh dunia. Tapi perhatikan, bagi yang percaya. Berarti bagi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus binasa. Binasa. Tapi kalau saudara dan saya sudah ada dalam Kristus, percaya, berarti beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu? Amin? Amin? Kok kayaknya gak yakin ya? Amin? Oke, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi 2, 3. Kata Yesus kepadanya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Katakan hanya di dalam Yesus Kristus. Katakan hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah jalan hodos, dialah kebenaran aletheia, dan dialah hidup soe. Soe, bukan soe ya. Kalau orang Manado lain lagi, kalau soe itu sial. Ya, kalau orang bilang soe ngana, nah itu sial kamu. Jadi bukan itu. Kehidupan, hidup yang kekal, yang selama-lamanya. Dan saudara dan saya ada dalam rencana ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ini luar biasa lagi. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi 2, 3. Dan keselamatan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan saya sudah diselamatkan. Katakan saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, masih banyak ayat-ayat yang membawa saudara dan saya suatu keyakinan keselamatan yang pasti. Jangan sampai firman Tuhan mengatakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Jangan sampai kita sudah ada dalam Kristus, akhirnya kita yang paling belakang. Yang lebih parah lagi adalah tidak mendapatkan keselamatan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita harus pegang sampai selama-lamanya kita ada di dalam Kristus. Saya mulai dengan suatu cerita Bapak Ibu ya. Kisah misionaris. Jadi saya akan bacakan Bapak Ibu, ini diambil dari suatu buku Jim Elliot yang berjudul Bukan Orang Bodoh. Singkat ceritanya Bapak Ibu, ini terjadi pada tahun 1927 sampai 1956. Jadi Jim Elliot ini adalah seorang misionaris Protestan asal Amerika Serikat
yang memiliki kerinduan membara untuk memberitakan Injil kepada suku-suku yang belum terjangkau di pedalaman hutan Amazon. Panggilan dan persiapan. Setelah lulus kuliah, Elliot merasa terpanggil untuk menjangkau suku Huaorani atau Auca. Nanti kalau kita Google pasti kita akan dapat. Di Ekuador, sebuah suku yang terkenal sangat ganas dan sering membunuh siapa saja yang mendekati wilayah mereka. Elliot bersama 4 misionaris lainnya, Nat Saint, Ed Mikuli, Peter Fleming, dan Roger, rela meninggalkan kehidupan yang nyaman di Amerika. Mereka mempelajari bahasa lokal, memetakan wilayah dengan pesawat, menjatuhkan hadiah untuk mengambil hati suku tersebut. Pada bulan Januari 1956, mereka mendarat dan membangun perkemahan di dekat wilayah suku Auca. Setelah beberapa kali kontak positif, pada tanggal 8 Januari 1956, kelima misionaris tersebut diserang dan dibunuh oleh suku Auca menggunakan tombak. Jim Elliot tewas dalam usia 29 tahun, masih muda. Sebelum kematiannya, Elliot menulis kalimat yang menjadi landasan hidup dalam jurnalnya adalah kira-kira begini. Ia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak dapat dipertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak dapat ia hilangkan. Jadi hal ini mengacu pada memberikan nyawa demi memperoleh kehidupan kekal dan jiwa-jiwa bagi Kristus. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah 4 orang ini meninggal, apa yang terjadi? Apakah berhenti di situ, selesai dalam penginjilan memenangkan jiwa di suku Auca itu? Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kematian mereka tidak sia-sia. Justru kisah pengorbanan mereka mengguncang dunia, menginspirasi ribuan anak muda untuk masuk ke ladang misi. Yang menakjubkan Bapak Ibu, istri dan Jim Elliot, Elizabeth Elliot bersama adik Nat Saint, Rachel Saint kembali ke suku yang membunuh suami mereka. Mereka tinggal di antara suku Auca dan memaafkan mereka. Dan akhirnya suku tersebut dimenangkan dalam Kristus. Berikan kemuliaan Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan. Luar biasa. Bapak Ibu, kisah ini adalah contoh yang nyata bagaimana seorang misionaris Protestan yang rela berkorban. Bahkan nyawanya karena panggilan kasih demi jiwa-jiwa yang terhilang. Masih begitu banyak kisah-kisah misionaris. Ya saya yakin seperti di Medan ada yang namanya No Manson, dan saya yakin juga di Nias pasti juga ada misionaris yang datang ke sana, dan di beberapa daerah di Kepulauan Jawa, di Papua, di Sulawesi. Wow, itu luar biasa. Banyak orang-orang yang terpanggil, Bahkan saya pernah melihat satu video. Ada seorang anak muda, masih muda sekali, lulusan terbaik di Amerika, lulusan terbaik. Bahkan dia sudah bekerja di suatu perusahaan yang sangat terkenal. Dan perempuan ini adalah berprestasi luar biasa dalam pendidikan. Pekerjaannya yang sudah nyaman sekali. Lalu suatu saat dia mendengar akan Papua. Dan dia seorang penerbang. Dan akhirnya dia Google, di mana itu Papua? Hanya dia dapatkan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dibutuhkan seorang penerbang untuk menjangkau suku-suku terasing di Papua.
Lalu dia tinggalkan pekerjaan yang nyaman tersebut. Dia tinggalkan, dia masih sendirian. Sudah punya prestasi, sudah punya pendapatan yang luar biasa dalam usia dia. Akhirnya dia melamar menjadi penerbang misionaris di Papua. Lalu suatu saat saudara, apa yang terjadi? Dalam penerbangannya dia membawa bantuan di suku-suku pedalaman. Pesawatnya jatuh, meninggal. Ada orang mengatakan dia bodoh. Dalam masa muda dia tinggalkan kenyamanan. Tapi ternyata setelah mereka membaca akan jurnal-jurnal, tulisan-tulisan daripada seorang muda ini, disitulah orang baru menyadari, luar biasa. Dipenuhi dengan komentar-komentar, menginspirasi akan orang-orang yang pada akhirnya dari situ juga banyak penerbang-penerbang yang masih muda, mereka pergi ke Papua. Karena ya Pak Fris tahu lah ya kondisi Papua itu yang sangat memang masih luar biasa untuk dijangkau. Untuk apa? Tujuannya jiwa-jiwa. Tujuannya untuk jiwa-jiwa agar mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, dari kisah para misionaris ini, dari anak muda, masih muda, perempuan yang rela meninggalkan zona nyamannya, panggilan Tuhan, bukan berarti juga saudara harus tinggalkan akan setiap tanggung jawab saudara. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Punya tanggung jawab masing-masing. Tapi ini menggambarkan bagaimana panggilan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Tapi karena Tuhan bicara kepada mereka, mereka melihat tayangan yang ada, akhirnya hati mereka tergerak ke suku Amazon, mereka tergerak ke Papua, mereka tergerak ke Kalimantan, mereka tergerak ke Sumatera, ke Nias, ke Sumatera Utara, ke Sulawesi, ke Jawa. Ada orang-orang yang peduli terhadap saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, kita melihat bahwasanya Yesus itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus, maka binasalah akan kehidupan saudara dan saya. Kalau tidak ada mereka, maka sia-sialah kehidupan kita juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, saat-saat ini jadilah berkat, jadilah contoh, jadilah teladan untuk jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kalau memang Yesus itu adalah yang utama dalam kehidupan kita, mari kita mengatakan bahwasanya tanpa Yesus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus aku tidak mampu, aku kehilangan segala-galanya. Di tengah dunia ini yang semakin kacau, di tengah dunia ini yang semakin luar biasa. Sebelumnya saya tidak tahu apa yang terjadi yang lagi rame sekarang ya Bapak Ibu, saya tidak perlu sebutkan. Yang terjadi di Amerika. Kalau Bapak Ibu, saya belum baca semua kisah-kisah itu yang menyampaikan tentang file daripada seseorang yang terkenal yang ditemukan meninggal di penjara, yang melibatkan banyak tokoh-tokoh dunia, baik presiden, bangsawan. Wow, gempar saudara Bapak Ibu, gempar akan hal ini. Sekarang itu lagi banyak dibicarakan, Itu mengerikan, sangat mengerikan. Pikir-pikir udah banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia, bagaimana anak-anak itu diperjualbelikan dan lain sebagainya. Ternyata ada seorang yang kekayaannya yang luar biasa, ternyata merusak masa depan wanita-wanita. Iya, itulah dunia sekarang ini. Oleh sebab itu saya pernah katakan, kalau orang-orang Sodom dan Gomora ada sekarang, dia akan protes, Tuhan, kami dimusnahkan, kami dihabisi. Ternyata di zaman ini lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Biarlah kita ini
sungguh-sungguh semakin datang kepada Tuhan. Dengan kemajuan yang teknologi yang semakin luar biasa, semakin canggih. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Yang namanya pribadi Yesus Kristus yang menjadi sentral bagi saudara dan saya. Dan saya kira percaya saudara dan saya adalah objek daripada Yesus Kristus di akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu, di tengah dunia yang semakin kacau ini, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan tertipu dengan segala apa yang ditawarkan oleh ini. Iya. Jangan sampai, karena juga di sini banyak tipuan-tipuan juga yang menjebak akan kehidupan keluarga, karir, masa depan, anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Jangan. Biarlah kita semakin datang kepada Tuhan, bahwasanya kalau kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita melewati setiap tantangan masalah yang ada. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau kita mengatakan Yesus itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Amin. Yesus Kristus itu adalah sumber kehidupan. Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-10. 2, 3. Amin Bapak Ibu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup yang kekal. Itu yang paling utama, dia sumber kehidupan saudara dan saya. Cari yang punya sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan saudara dan saya. Dia memberikan kepada saudara dan saya bagaimana hidup yang kita inginkan. Minta, sampaikan kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan yang empunya kehidupan itu. Kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita dan mempercayai akan Yesus Kristus untuk memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Amin. Tentunya bekerja keras. Bekerja keras. Jadi tanamkan bahwa dia adalah sumber kehidupan saudara dan saya. Katakan Yesus Kristus adalah sumber kehidupan saya. Sekali lagi katakan Yesus Kristus adalah sumber kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 2, 3. Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Yesus Kristus adalah pengampun. Ya, kita aminkan dia adalah pengampun. Dia yang memulihkan saudara dan saya. Yesus Kristus adalah pengampun dan dia menyucikan akan setiap perbuatan kita. Darah Yesus yang membersihkan saudara dan saya. Darah Yesus. Oleh sebab itu waktu kita menerima perjamuan kudus, waktu kita minum anggur yang menunjuk kepada darah Yesus, itulah yang menyucikan kita. Darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, yang menyucikan, yang membenarkan akan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu kita harus mempercayai Yesus Kristus sebagai harapan kita. Kita mempercayai bahwa, mengakui bahwa dosa kita
dan percaya Yesus Kristus untuk pengampunan yang menyucikan dosa kita. Oleh sebab itu ada lagu yang sering kita nyanyikan. Salibnya, salibnya, ya dosaku, dosaku disucikan oleh darah, oleh darah Yesus. Salib, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebesar dosa apapun yang saudara dan saya perbuat, Dia tidak melihat dulu, tapi Dia melihat sekarang kita berubah dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah pengampun. Dia pengampun. Seperti apa yang dialami oleh Jim Elliot. Kalau pikir istri dan anak-anaknya layalah marah sama suku tersebut. Kalau perlu kirim bom menghancurkan suku Auca tersebut, bisa aja. Tapi luar biasa. Justru istri dan anak-anaknya datang kembali ke suku tersebut dan pertobatan terjadi. Itu udah pernah difilmkan. Istrinya datang, kisah nyata, ketemu dengan kepala suku yang menombak akan suaminya. Dan dia mengatakan, saya istri daripada Jim Elliot yang kamu tombak. Aku memaafkan kalian. Aku mengampuni kalian. Wow, Bapak Ibu. Justru saat itu kepala suku dan semua suku-suku yang ada di situ, mereka langsung bertobat. Mereka percaya sama Tuhan Yesus. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah kehidupan kita. Dan saya kira percaya, kalau para misionaris yang datang ke Indonesia, yang mereka juga meninggal, mereka dibunuh juga, mestinya keluarganya layak marah mestinya. Tapi disitulah darah para misionaris tertumpah di atas tanah di mana mereka datang. Disitulah Injil bertumbuh. Disitulah Injil dikabarkan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kalau kita menggali para misionaris, itu banyak Bapak Ibu. Pernah kejadian, bapaknya, ibunya meninggal, dibunuh. Dan tiba-tiba pemerintah Amerika mengatakan, kamu jangan pergi ke sana lagi, anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya pergi ke sana. Pergi. Dan anaknya itu yang pertama dibunuh lagi. Apakah menghambat anak yang kedua tidak pergi ke sana? Anaknya kedua pergi lagi ke sana. Dan apa yang terjadi? Dibunuh lagi. Dibunuh lagi. Apakah menghambat anak yang ketiga untuk tidak pergi ke sana? Dia pergi juga ke sana. Meninggal juga. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, dengan pengorbanan keluarga misionaris ini, Injil diberitakan di sana
banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi mereka membawa misi Yesus Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa yang seperti yang saya sudah bacakan 3 ayat itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang mereka bawa. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita harus menjadi para misionaris. Dimanapun Tuhan bawa, Tuhan tempatkan. Kita harus jadi berkat dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, di kuliah, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi pemberita Injil dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah harapan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. Titus 2 ayat 13. 2, 3. Jadi bagaimana menantikan kedatangan hari yang besar, yaitu kedatangan kemuliaan Allah kita dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita kan tidak tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Kapan dia datang? Apakah 50 tahun ke depan? Apakah 100 tahun ke depan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapa di surga. Tapi yang saya yakin dan percaya, mata Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Dia sudah melihat kesetiaan kita dalam melayani. Dia melihat kesetiaan kita dalam beribadah. Dia melihat kesetiaan kita berdoa. Dia melihat kesetiaan kita bersaksi. Dia melihat kesetiaan kita berkorban. Dia melihat semuanya. Sehingga waktu itu akan datang. Saudara diangkat dan masuk dalam kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang kita nantikan. Yaitu langit baru dan bumi yang baru. Itu yang kita nantikan. Yerusalem baru. Kita ini sementara. Oleh sebab itu selagi masih ada kesempatan, kita harus menjadi pemberita Injil. Kita harus mengatakan Yesus Kristus adalah harapan saudara dan saya. Yesus Kristus adalah pengharapan saudara dan saya. Pengharapan satu-satunya. Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Dia akan datang kembali untuk membawa saudara dan saya ke surga. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dia membawa kita ke surga. Bukan ke neraka. Tapi kita harus jaminan keselamatan surga yang abadi untuk saudara dan saya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita harus mempercayai Yesus Kristus sebagai harapan kita. Dan menantikan kedatangannya. Menantikan kedatangannya. Kita menantikan kedatangannya. Oleh sebab itu kan lagu tua selalu kita nyanyikan. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Tak lama lagi. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang. Yerusalem baru bukan kota yang ada di Israel,
Tapi yang kita idam-idamkan adalah Yerusalem, yaitu sorga yang kekal bagi saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan saya yang percaya itulah kerinduan kita. Kalau kita mengatakan Yesus segala-galanya dalam kehidupan saya, jangan menjadikan hobi segala-galanya dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah berhala. Jangan sampai. Jangan jadikan keluarga segala-galanya. Keluarga ya betul. Tapi Yesus Kristus menjadi penguasa tunggal atas keluarga saudara dan saya. Dia yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Jangan jadikan kuliah masa depan kita segala-galanya. Ya kita harus sekolah kuliah. Tapi kita harus mengutamakan Yesus segala-galanya dalam kehidupan saya. Yesus segala-galanya di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi masih sehat, kuat, ada kesempatan, ayo kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bertumbuh di dalam Tuhan dan saling mengasihi satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Dia adalah sumber kehidupan kita, pengampun dosa kita, harapan kita. Ayo mari kita mempercayai Dia dan hidup dan muliakan Dia dan lakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdiri.